Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la haula wala quwata illa billah. Puji dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda, dan kali ini pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita bersiaran langsung dari Masjid Jami At-Taqwa Angkasapuri, Jalan Durian, Jati Mekar, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Nah pemirsa, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini menarik berkaitan dengan tingginya angka perceraian di Indonesia, yang ini akhirnya membuat Menteri Agama Nasaruddin Umar berangkat bicara, yaitu ini sangat memprihatinkan. Salah satu faktor dari pemicu perceraian tersebut adalah faktor ekonomi. Nah untuk itu pemirsa, kita akan mengangkat tema yaitu gara-gara duit rumah tanggaku menjerit. Kita akan mengenalkan tausiah bagaimana kacamata Islam memandang hal seperti ini, permasalahan rumah tangga, kemudian juga menekan angka perceraian, seperti apakah faktor ekonomi itu justru memicu faktor atau tingkat perceraian. Kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Riza Muhammad dan guru-guru kita, dan juga ada Ustadz Kasif Her. Pemirsa, langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimoro, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri, agar setelah menikah kau menjalankan tanggung jawab pernikahan. Litaskunu ilaiha, pasangan harus selalu menenangkan. Wa ja'ala bainakum mawaddah, pasangan hidup menciptakan unsur cinta yang semakin kokoh. Warahmah, dan ada unsur kasih sayang di dalamnya. Dan inilah sebagian tanda-tanda kebesaran Allah yang sengaja Allah ingin tunjukkan kepada kita. Surat Ar-Rum ayat 21. Dan saya berdoa semua guru rumah tangga yang ada di tempat ini dan yang menyaksikan acara ini adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ustadz Kasif yang sangat saya cintai, jamaah Damai Indonesiaku yang selalu dicintai dan diridhai Allah, semoga tetap bertahan menghadapi segala ujian dan problematika kehidupan rumah tangga. Ibadah yang paling lama, ibadah yang menguras energi, ibadah yang butuh konsentrasi untuk menyelesaikannya adalah ibadah rumah tangga. Anda butuh energi yang cukup kuat. Itu kenapa manajemen rumah tangga telah diatur dalam surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Pemimpin, pengayom, pendidik, pencari duit itu adalah suami. Tugasnya istri menghabiskan duit. Halo. Jadi wajar dong kalau istri tugasnya senang-senang, ya enggak? Yang cari duit sebelah Anda. Itu fitrah. Jangan sampai laki-laki diam di rumah, perempuan yang cari duit. Maka akan terjadi ketimpangan kehidupan, termasuk salah satunya faktor ekonomi. Ibu, biar kata istrinya pandai cari duit dan dia bekerja sering keluar rumah, sementara suaminya tidak berbuat apa-apa, saya yakin keberkahan rezekinya diangkat sama Allah karena tidak sesuai dengan fitrah. Ingat,
Pemimpin adalah laki-laki. Yang mencari duit adalah laki-laki. Sedangkan wanita adalah taat kepada Allah, taat kepada suami, membina rumah tangga, akan tercipta atmosfer kehidupan yang syurga. Itu kenapa yang membawa syurga itu adalah perempuan. Tapi memang iya sih, kerap masalah duit sering menjadi masalah. Memang uang bukan segala-galanya, Besti. Tapi segala-galanya membutuhkan. Nah, itu kenapa tak cukup suami baik, tak cukup suami berakhlak. Tapi kalau duitnya kurang, OMG, hello, tetap aja bermasalah, ya enggak? Suami baik, santun, berakhlak, tapi duitnya kurang, tetap saja bermasalah. Iya apa tidak? Jangan bohong deh. Ibu, Nabi telah menjelaskan, arba'u minasya'adah wa arba'u minasyaqwah. 4 yang membahagiakan rumah tangga. 1 disebutkan kebahagiaan yang sifatnya psikologis. Tetapi 3 disebutkan kebahagiaan yang sifatnya duniawi. 4 yang membahagiakan rumah tangga. Yang pertama adalah al-mar'atus solihah. Rumah tangga yang kuat, syurga dan hebat. Harus pertama syaratnya dipenuhi, ada istri yang soleha. Berarti Anda punya peran yang sangat signifikan. Ibu soleha apa solehot? Alhamdulillah, yang solehot di planet lain. Ibu, nah yang kedua, wal maskanul wasi. Rumah tangga yang bahagia harus punya rumah yang luas. Wow. Halo, rumah tangga. Namanya rumah tangga mesti ada rumah dong. Kalau tinggal tangganya doang, ya monyet dong bergantungan. Ibu. Paling susah kalau menikah tapi masih ngekos. Maaf ya. Paling susah menikah tapi masih ngontrak. Maaf ya. Apalagi numpang di PMI. Pondok Mertua Indah. Hello. Yang namanya rumah tangga harus punya independen. Kemerdekaan. Salah satunya adalah kebutuhan dasar. Yaitu rumah. Itu kenapa saya berdoa untuk semua jamaah damai Indonesiaku yang belum punya rumah, segera Allah berikan kekuatan untuk beli rumah. Yang masih ngontrak, Allah berikan rezeki untuk beli rumah. Karena kalau rumah tangga belum ada rumah, akan terganggu siklus keharmonisannya. Percaya gue. Ibu, yang kedua, wal markabul hani. Rumah tangga yang baik itu ada kendaraan yang nyaman. Masya Allah. Alias MOBIL. Apa bu? Lancar deh kalau masalah dunia. Heran gue. Jamaah. Kendaraan itu penting loh pak. Sekuat tenaga seorang laki-laki setelah rumah menciptakan kendaraan yang nyaman. Kendaraan minimal roda 2 ya enggak sih? Atau 3 roda 3 ya enggak sih? Becak kali ya. Roda 4 deh. Karena apa? Dengan ada kendaraan yang nyaman akan memberikan kenyamanan untuk anggota keluarga. Fasilitas yang penuh. Dan yang keempat adalah tetangga yang baik. Tetangga yang baik memiliki peranan yang penting untuk rumah tangga yang bahagia. Itu kenapa Anda hidup dengan tetangga yang baik serasa mendapatkan iklim syurga. Tetapi kalau ibu berdempetan tetangga yang rese, sakitnya di mana? Anda merasakan itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, dari 4 yang dikatakan Nabi ini, 3 berkaitan dengan urusan psikologis, yakni wanita yang soleha. 1 berkaitan dengan yang soleha, yang 3 berkaitan dengan masalah ekonomi. Berarti masalah ekonomi sering menjadi faktor terbesar gangguan keharmonisan rumah tangga. Tidak salah sih ada pendapat yang mengatakan ada uang abang, tak ada uang tendang. Astagfirullahalazim. Tapi karena memang itu merupakan kebutuhan yang harus ada dalam rumah tangga, seorang laki-laki memang harus berjuang untuk menyelesaikan itu. Terutama untuk kebutuhan yang mendasar. Apa itu? Makanan, rumah. Itu mendasar tuh Pak. Yang kedua, kestabilan penghasilan. Harus cukup untuk membiayai kebutuhan. Banyak pengeluaran. Yang ketiga, hutang. Ini bisa menjadi masalah nih kalau hutang kita menumpuk dan tidak diselesaikan. Dan yang keempat adalah jangan terlalu
tinggi pengeluaran daripada pemasukan. Kestabilan ekonomi harus dijaga baik-baik. Tapi pesan terakhir saya adalah jangan ribut hanya gara-gara uang. Demi Allah, memang uang tidak masalah. Yang masalah kalau kita nggak punya uang, ya nggak sih ya. Semoga yang hadir di tempat ini sama-sama berjuang bagaimana mengangkat masalah ekonomi dalam rumah tangga agar rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad di segmen 1 ini telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Pemirsa, kesulitan ekonomi bukan hanya identik ketika kita kekurangan ekonomi atau sedikit uang. Namun justru sebaliknya, ketika kita kelebihan uang, yang ada ketika kita kelebihan uang menyalurkannya tidak hal yang baik, salah satunya justru ke pinjol misalnya. Nah itu juga salah satu pemicu kesulitan ekonomi, pemicu retaknya rumah tangga, pemicu bagaimana rumah tangga akhirnya bisa menjerit gara-gara duit. Nah, lantas bagaimana sikap Muslim ketika menghadapi kesulitan ekonomi khususnya dalam rumah tangga? Insya Allah kita akan dengarkan tausiah berikut ini di segmen kedua bersama Ustadz Kasif Her. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.